kasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, luar biasa ya. Saya juga melihat begitu kali masuk sini, luar biasa ya. Hype-nya beda. Kenapa? Pertemuan terakhir. Pengajaran ya. Tadi Aka sudah jelaskan ini pertemuan terakhir untuk pengajaran. Karena minggu depan ada sakramen tobat. Kemudian langsung retus 2 hari. Kemudian nanti ada inaugurasi ya. Nah, itu pertemuan kita, jadwal pertemuan kita nanti untuk sisa pertemuan CAP angkatan berapa sih? 15. Oh, ya. Angkatan yang cukup tinggi ya, maksudnya angkanya maksudnya 15 itu cukup besar, terutama untuk paroki yang ada di Bandung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin hari ini ada yang baru ketemu dengan saya, baru lihat saya, baru kenal, ada? Kalau ada artinya bolos bab 3. Ya ketahuan ya, bab 3 pasti bolos kalau misalnya hari ini baru pernah pertama kali melihat saya gitu ya, ketahuan bab 3 itu pasti bolos. Karena saya waktu kemarin ini saya sempat ngajar juga, tapi di bab yang ketiga. Gak apa-apa, tapi saya akan tetap perkenalkan dulu ya. Hai, nama saya Roland. Saya berasal dari sini ya, dari Paroki Lorenzius ya. Nah, kalau misalnya suka ketemu, mungkin kalau bisa gitu ya, boleh disapa ya. Nah, ini keluarga saya, ini istri saya Yuli juga ada di sini ya. Sempat mengajar waktu beberapa minggu yang lalu. Nah, ini anak saya, Sheryl Carol dan Vector ya. Nah, ini perkenalan singkat dari saya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah ada di bab keberapa sekarang? Ada di bab keberapa? Nah, ini pertanyaan saya cukup menjebak ya. Kalau saya tanya, hari ini kita ada di bab keberapa? Bab terakhir ya. Pertemuan terakhir, bab terakhir ya. Kalau saya lihat di sini tadi depan, saya kasih tulisan ya. Bab keberapa? 11. Coba bukunya, ada di muka, ada nggak bab 11? Nggak ada ya, memang nggak ada. Jadi kita sebut ini bab 11, tapi sebenarnya itu nggak ada di buku bab 11. Jadi nggak usah dibuka-buka bukunya, karena pengajaran kita pada malam hari ini tidak ada di buku. Ya, justru yang saya mau ajak itu Bapak Ibu untuk kita lihat lagi, kita flashback, kita review. Kita sekarang ini udah pertemuan keberapa hari ini? Pertemuan keberapa? Ayo, pada nggak ingat ya? Iya, Ibu udah betul ya. Pertemuan ke 21 ya. Wow, 21 minggu ya kali hari Jumat. Ya maksudnya 21 pertemuan hari Jumat. Kalau kita seminggu sekali tanpa libur, ada libur kemarin? Ada kan, ada libur ya. Kalau misalnya kita ngomong seminggu sekali tanpa libur itu sudah hampir setengah tahun. Ya, saya nggak ngomong persis setengah tahun ya. Sudah hampir setengah tahun, betul? Bapak Ibu semua duduk di sini kumpul setiap hari Jumat, betul? Saya yakin dan percaya setelah 2 minggu ke depan hari Jumat pasti bingung. Hari ini mau ngapain ya? Benar. Nanti rasain sendiri gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan sendiri ketika nanti hari Jumat 2 minggu lagi, karena minggu depan pasti ketemu ya. Jumat 2 minggu lagi, nanti udah di hari Jumat mau ngapain gitu ya. Rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah, nanti pasti Bapak Ibu teman-teman semua pasti juga nanti akan menjadi panitia di CAP angkatan ke-16. Jadi bisa berkumpul lagi setengah tahun. Ya, jadi masih ada waktu yang panjang. Tapi kita mau lihat bahwa setelah kita ikut sampai hari ini pertemuan 21, apa yang kita sudah dapatkan. Ya. Saya waktu pertama kali ke sini kemarin ini waktu yang bab 3, saya lihat di sini tampang-tampangnya masih agak menyeramkan. Ya. Tapi hari ini ketika tadi diajak ya untuk bersuka cita, untuk berjabat tangan, waduh, saya melihat ini gak ada bedanya sama anak-anak TK ya. Ya, maksudnya bukan gak ada beda sama disamakan dengan anak TK, bukan. Sukacitanya itu loh, ya. Ketika kita menjadi seorang anak kecil gitu ya. Coba Bapak Ibu bayangkan ya. Sekarang udah umur berapa Bapak Ibu? Bayangkan dulu waktu kecil, pernah nggak mikirin pusing? Mikirin duit gitu misalnya, terus sampai pusing, mikirin ini, mikirin itu, masalah begitu banyak yang sekarang dipikirin dulu waktu kecil.
kecil pernah dipikirin nggak? Nggak pernah. Ya. Tapi waktu tadi saya lihat Bapak Ibu berjabat tangan, ya, sukacitanya itu lebih dari anak kecil. Amin. Itu yang perbedaan yang paling bisa Bapak Ibu rasakan. Setelah nanti mengikuti camp, apa sih perubahannya? Apa sih perbedaannya? Nah, itulah yang kita akan dapatkan. Ya. Nah, oleh karena itu saya sudah ceritakan dulu juga waktu di bab 3 saya sudah keluarkan gambar ini, masih ingat? Ya. Ini adalah gambar kalau kita mau bangun gedung, betul? Saya gambarkan gedungnya itu seperti kayak istana, ya. Ada kalau misalnya kita mau bangun gedung atau rumah, yang pertama kita harus lakukan apa? Fondasi, ya. Fondasinya itu harus kita buat, ya. Nah, ini fondasinya, ya. Nah, terus udah gitu setelah fondasinya ada, kita harus buat tiang-tiangnya, ya. Tembok-temboknya, tiangnya supaya kita bisa membangun bangunan ke atas, ya. Nah, dasarnya itu kita sudah lewati di bab berapa? 1, 2, 3, dan 4, ya. Nah, ini adalah bab yang kita menjadi fondasi kita untuk kita mengikuti camp ini. Pendahuluan kita sudah belajar bagaimana seperti gereja Katolik itu seperti raksasa yang tertidur, betul? Ya, masih ingat ya? Pelajaran bab 1. Ini udah bab 11 ya. Udah lebih dari bab 10, harusnya bab 1 mungkin lupa ingat. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan review lagi sedikit. Bab kedua pendalaman, bab ketiga kita belajar pengembangan iman, terus sudah gitu bab 4 kerajaan Allah dan keselamatan, dan 5 pilar yang ada di sini itu ada 8. Masih ingat? Bab kelima pertemuan, bab ke-6 sharing iman, bab ke-7 kisah Kristus, bab ke-8 ajakan bertobat, dan bab ke-9 integrasi dalam komunitas. Nah, ini semua ada di buku semua, ya. Bapak Ibu lihat dari bab-babnya, dan kita sudah lalui itu semua. Di setiap bab-bab ini, bahkan bab yang pilar-pilar ini setiap pertemuan itu 2 kali pertemuan, ya. Betul? Nah, kemudian setelah kita lewati bab 9 ini, rumahnya sudah jadi belum? Belum. Kurang apa? Kurang atap. Atapnya itu bab 10. Ya, kunjungan rumah atau orientasi pewartaan. Pertanyaannya, saya mau nanya sama Bapak Ibu, sudah dilakukan? Sudah lengkap semua? Dikasih tugas berapa? Kunjungan? 4. Berdua-dua, betul? Kunjungi 4. Ya, berarti 2 dari si A, 2 lagi dari si B, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi 4 kali kunjungan, 4-4-nya dikunjungi, ya. Nah, bab yang ke-10 ini adalah penutup, atau kalau kita bangun satu rumah itu, kalau tanpa atap itu namanya halaman, ya, bukan rumah, ya. Kalau misalnya buat rumah nggak ada atap itu sama dengan halaman, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ada gunanya kalau kita mau ngomong kita mau bangun rumah, tapi kalau kita tidak melakukan atap atau melakukan tutup rumah itu supaya kita benar-benar bisa jadi rumah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya Bapak Ibu suka, ada yang pernah bertanya, saya ikut camp ini ngapain sih? Bu, boleh ceritain, saya ikut camp ngapain? Boleh? Kita satu kata aja mungkin itu. Apa ya? Oke, sisi keren. Ikut camp ngapain? Nambah ilmu, oke. Pak, ikut camp ngapain? Belajar. Oke. Lu ikut camp ngapain? Penasaran? Oke. Penasaran, belajar, pengen tahu supaya lebih mengetahui lagi. Tetapi percayalah, waktu saya ditanya pertanyaan yang sama. Oke. Ngapain? Orang ikut camp. Saya jawab, saya juga nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Saya benar-benar nggak bisa merasakan apa-apa. Yang saya rasakan cuma ketika setelah ikut camp, ya, saya kehilangan momen kebersamaan bersama teman-teman camp saya. Itu yang saya rasakan. Ya.
Nah, 21 minggu bertemu setiap minggunya, setiap hari Jumatnya gitu ya, kita bertemu. Dan saya merasakan saya ada something missing. Ya. Jadi ketemu teman camp itu punya sukacita yang berbeda. Ya. Kemudian apa yang berbeda lagi? Rasa penasaran saya yang tadinya saya mencari tahu, penasaran, pengen tahu, membuat saya itu menjadi lebih penasaran lagi. Makin lebih lagi pengen tahu, makin lebih lagi tadinya udah ikut camp. Oke, sekarang apain lagi ya? Di Kuskupan ada keluarin program namanya PDPJ. Ada yang pernah ikutan di sini PDPJ? Kursus Pastoral Dasar Pembangunan Jemaat. Ya. PDPJ 1 tahun setiap hari Selasa 48 kali pertemuan. Ya, jadi 2 kali lipat dari camp ini. Gak ada angin, gak ada apa, saya daftar. Ya, saya waktu itu ikut PDPD waktu masih di Jalan Jawa ya, masih angkatan yang pertama saya ikut. Gak ada hujan, gak ada angin, saya tiba-tiba bisa ikut selama 1 tahun dan saya bisa selesaikan semua. Saya itu sampai bingung sendiri, ini ngapain? Ya? Kok bisa yang saya ikut. Dan percayalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu juga mengalami hal-hal yang berbeda. Ya, mungkin tidak 100% sama dengan saya, tapi nanti Bapak Ibu akan rasakan setelah ikutnya apa yang berbeda, apa yang berubah. Ya. Nah, bab 10 orientasi pewartaan ini juga menjadikan sesuatu yang berbeda nanti. Bapak Ibu, saya udah pernah cerita ya dulu waktu di bab 3, saya itu orang introvert asli. Kalau asli introvert, boro-boro sekarang mau berdiri depan sini ngomong depan Bapak Ibu, boro-boro. Ya. Yang ada gemeteran dan yang ada nggak bisa mau apa-apa. Ya. Tetapi lewat camp ini satu perubahan besar terjadi. Perubahan itu seperti apa? Ya, mungkin hari ini saya bisa sharing dengan Bapak Ibu di depan Bapak Ibu semua. Ya, gemeternya ada tapi nggak kelihatan. Ya, pakai celana panjang nggak kelihatan ya. Sebenarnya masih ada, tapi minimal saya sudah bisa untuk men-sharingkan sesuatu dengan Bapak Ibu. Itu yang berbeda. Itu sesuatu yang sangat berbeda dengan saya dulu. Ya, kalau saya dulu itu benar-benar orangnya sendiri, nggak pernah mau untuk ngobrol, ketemu sama orang itu males, gitu ya. Nah, seperti itu. Dan saya boleh ngomong itu karena ya. Nah, PR buat Bapak Ibu semua nanti PR-nya nanti setelah ikut camp ini boleh nanti direnungkan ya. Apa sih yang saya rasakan setelah saya ikut camp ini? Gak usah dijawab hari ini, gak usah dijawab minggu depan setelah itu, gak usah. Ya, 1 bulan lagi boleh jawab, 2 bulan lagi boleh, 3 bulan lagi boleh, 1 tahun, 2 tahun lagi juga boleh. Ya, tapi itu PR tolong direnungkan bahwa apa yang telah terjadi dalam diri saya setelah saya mengikuti camp. Ya, setelah kita melewati bab 10 ini. Ya. Oke, saya mau akan review dikit. Tadi kan saya udah ngomong ya, bab 1 itu introduksi kita tahu bahwa gereja Katolik itu adalah seperti raksasa tidur tapi nggak punya api. Ya, makanya kita nggak heran kalau misalnya kita lihat anak-anak muda zaman sekarang itu masih banyak yang anak Katolik muda sekarang banyak yang pindah ke gereja utara. Ya, berapa banyak orang tua Katolik yang tidak bisa membawa anaknya ke dalam gereja Katolik. Ya, nah inilah yang kita lihat bahwa ternyata ini yang menjadi titik masalah daripada gereja. Ya. Seperti raksasa tidur tidak punya api. Ya. Kemudian di bab kedua kita juga lihat bahwa disinilah kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita mau untuk di Matius 28 ya, supaya kita itu pergi jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ya, dan inilah yang disebut dengan evangelisasi berkesinambungan. Jadi dalam proses pra-evangelisasi, evangelisasi aktif dan juga evangelisasi berkesinambungan. Ya, ini yang kita dulu udah bahas di bab yang kedua. Bab yang ketiga, masih ingat? Ya, pasti masih ingat ya sama gambar-gambar ya. Yang ketiga itu, kalau sama saya kemarin ini kan kita gambar-gambar grafik ya. Nah, masih ingat grafiknya? Grafik yang punya diri sendiri masih dibuat per minggu lagi kan? Ditambah lagi dibuat per minggu, per bulan, boleh dibuat ya kalau misalnya memang
udah pernah bahas dan ini grafik saya, ya. Dan kita udah lihat ya seperti ini grafiknya. Dan kita juga di bab 3 juga sudah belajar ya tentang tahap-tahap perkembangan iman, masih ingat? Ya, iman yang dialami, iman yang mencari-cari, kemudian iman yang dimiliki. Kemudian kita juga di bab ketiga sadar bahwa ternyata rasa Tuhan hadir dan tidak hadir itu adalah cuma hanya perasaan kita aja, betul? Ya, bahwa kenyataannya itu adalah Tuhan selalu hadir, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun, ya. Dari kekekalan sampai kekekalan Tuhan itu sudah hadir dalam hidup kita. Maka dari itu waktu saya pertama kali ikut camp ya, waktu di bab 3 ini, saya benar-benar ini membuat hati saya itu terharu, ya. Karena saya waktu itu ngomong, Tuhan, kalau Tuhan kabulkan doa saya baru mau ke gereja. Tapi ternyata sekalian ini, ternyata Tuhan itu bukannya mengabulkan doa kita terus baru kita nuntut Tuhan ngabulin doa kita baru kita bisa ke gereja atau kita baru mau pelayanan gitu. Tapi ternyata Tuhan itu sudah lebih dahulu memberikan banyak hal kepada kita, betul? Inilah yang saya juga dapat alami di bab 3 dan begitu saya merasakan Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Nah, bab 4 kita juga lihat bagaimana kerajaan dan keselamatan, ya, kerajaan Allah dan keselamatan. Dan kita juga belajar di bab 4 itu bagaimana Allah yang meraja dalam hidup kita. Ya. Nah, bab 5 sampai 8. Bab 5 sampai ke 8 ini adalah satu proses, ya. Sampai ke 9, bukan ke 8. Ya. Nah, ini adalah satu proses, lingkaran proses. Nama lingkaran prosesnya itu lingkaran proses pemuridan, ya. Bapak Ibu udah dapat kan ini ya? Udah pasti ingat ya, saya cuma hanya review lagi, refresh saja. Jadi mulai dengan berteman. Saya waktu bab 3 kan udah cerita. Kenapa sih kok berteman harus diajarin? Tapi Bapak Ibu sudah belajar ya. Bab 5 ternyata memang berteman itu bukan sesuatu yang eksak atau kayak 1 tambah 1 jadi 2 gitu ya. Tetapi ketika kita belajar di bab 5 ini kita jadi tahu bagaimana trik-triknya ya. Untuk kalau misalnya ngadepin orang kayak begini gimana, kalau misalnya ketemu orang ini kita apa yang kita mau lakukan, mungkin kita punya dapat satu insight. Dan inilah bab yang salah satu yang membuat saya juga jadi mulai untuk membuka diri. Kali ini introvert kan, malas gitu ketemu orang baru, enggak lah, malas gitu ya rasanya. Tapi disinilah saya mulai coba untuk buka, ya. Dan ketika saya mulai buka dengan berteman ini, ya, perubahan itu benar-benar terjadi. Sekali waktu saya dikasih kesempatan untuk naik pesawat, ya, dari pesawatnya sekitar 6 jam ya, dari Jepang ke Singapura. Gitu. Nah, waktu itu karena pesawatnya 6 jam dan waktu itu pesawatnya malam 6 jam lebih ya. Pokoknya Jepang ke Singapura itu berapa jam saya nggak tahu. Nah, pesawatnya malam, berangkat jam 12 malam itu dari sana, dari Jepang ya, sampai ke Singapura itu subuh ya. Saya sudah waktu mau berangkat, saya tahu saya berangkat sama teman-teman dan ternyata pesawatnya penuh sekali sampai kita bersama teman-teman pun terpisah-pisah dulu ya, terpisah-pisah. Dan saya udah tahu, wah nggak ada yang sama nih teman-teman saya, pasti ini sebelah saya orang lain ya. Saya udah tahu, saya langsung sudah nyiapin namanya bantal, sudah nyiapin namanya earphone, pokoknya saya udah siap-siap masuk ke pesawat ibu ya. Itu niatan saya ya. Begitu saya masuk ke dalam pesawat, begitu duduk masih kosong sebelah saya, duduk gitu, saya udah siap-siap mau tidur, tiba-tiba datang seorang bule, gede banget badannya ya, udah gede ya, untungnya masih muat duduk satu bangku, kalau nggak saya menderita ya, masih muat dia duduk satu bangku dan dia duduk sebelah saya. Begitu duduk, saya udah siap, udahlah malas ini, udah pengen, udah niatannya mau tidur. Tetapi ketika saya duduk, dia itu memalingkan muka ke saya, dia senyum, gitu ya, senyum. Terus saya melihat, masa udah disenyumin gitu, terus saya
buang muka gitu ya, kan enak kan ya. Jadi saya senyum lagi gitu ya. Saya balas senyum. Tapi senyuman, balasan senyuman itu ternyata membuka pembicaraan kita. Membuka pembicaraan kita mulai dari Hi, how are you? Simple. Cuma hanya how are you? Bagaimana kabar? Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sampai kita landing di Singapura, kita akan berhenti ngomong. Wow, saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Saya juga bingung kok bisa sampai mendarat ke Singapura, sampai keluar ke gate, sampai kita berpisah. Nah itu baru selesai ngomong. Jadi semalaman itu nggak tidur sama sekali. Kita terlibat dengan obrolan yang begitu menarik, ya. Padahal kita baru ketemu. Ya ternyata dia itu seorang Australia, dan orang Australia, bule dari Australia. Dan ternyata ketika saya cerita, ternyata dia juga seorang seorang Katolik juga, dan dia juga sedang melakukan misi. Ya, sedang melakukan misi. Dia habis dari Jepang, terus dari daerah pedesaannya, dan dia sekarang lagi mau pulang ke Australia. Dan senyuman itu satu kunci membuka untuk obrolan sampai lebih dari 6 jam bersama. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang disebut namanya berteman. Itu nggak ada teorinya, nggak ada hitungannya. Tetapi ketika kita belajar lebih banyak, maka kita bisa masuk dalam sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan. Ya, oke, berteman, kemudian sharing iman. Nah ini juga yang saya lakukan pada saat itu. Ketika saya sudah buka dengan berteman, saya lakukan sharing iman dengan bule. Saya cerita apa yang saya rasakan, apa yang saya dapati, dan dia juga menceritakan apa yang dia rasakan dan dia dapati, pengalaman-pengalamannya, dan itu sangat menarik sekali dan begitu meneguhkan juga, ya, bahwa dia itu masuk ke pedalaman Jepang dengan bahasa yang tidak dimengerti, tetapi dia bisa mendapatkan satu respon yang luar biasa dari orang-orang sana. Itu sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah terbayangkan. Ya, jadi saya juga belajar, dia sharing iman kayak begitu. Ternyata satu pengalaman yang kita itu mungkin saya sendiri tidak akan pernah bisa lakukan seperti dia. Ya. Nah, kemudian ya kita sharing juga masuk dalam kisah Kristus, kita cerita juga bagaimana dia di gereja, terus bagaimana juga Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana juga saya juga cerita gitu ya, Tuhan menyelamatkan saya. Nah itulah yang kita ceritakan dalam kisah Kristus. Kemudian ajakan untuk bertobat, ya pada saat itu tidak saya bicarakan dengan dia karena bukan orang yang tepat buat dia, karena dia juga sudah mengalami dan juga sudah menjalankan. Nah, kita bisa lakukan juga ajakan untuk bertobat. Ya, ajakan untuk bertobat itu jangan ngomong gini ya, bro, tobat. Wah, jangan gitu ya, coba. Ya, jangan seperti itu. Jangan kita ngomong, kamu harus tobat, kamu harus begini. Ketika kita mendikte orang, dijamin orang itu akan ilfil. Ketika kita mendikte orang, kita orang ilfil. Tetapi kalau ketika kita lakukan sharing iman kita, ya, apa yang kita sharingkan kepada dia, nah itulah nanti yang dia akan mendapatkan sesuatu yang belajar dari kita. Ya, dan lewat sharing. Ajakan itu kita bisa lakukan lewat sharing, lewat pengalaman hidup kita, gitu, apa yang kita mau sampaikan kepada orang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah integrasi dalam komunitas. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk Bapak Ibu untuk berintegrasi dalam satu komunitas. Ya, setelah saya ikut camp, saya bergumul-gumul, pengen tahu lebih dalam lagi, pengen tahu ini, pengen tahu itu, PDPJ daftar. Ya, udah PDPJ daftar, saya juga cari-cari yang ikut komunitas di gereja juga mulai aktif, mulai ini. Jadi mulai kalau di gereja itu nggak terlalu menyepi. Jadi minimal kalau di gereja pasti ada yang di high gitu ya. Kalau ekaristi gitu ya. Minimal begitu. Ya, kalau nggak kan biasa kita datang ekaristi cuma datang, duduk gitu ya, doa udah selesai pulang. Betul ya? Biasanya begitu ya orang-orang. Tapi minimal dengan kita mengintegrasikan kita dalam komunitas itu, kita bisa lebih lagi kenal dengan orang lain. Ya. Nah inilah integrasi dalam komunitas itu juga yang sebegitu penting untuk membangun kita. Ya. Nah
Terus ada yang pernah ngomong masih gini ke saya. Roland katanya, saya nggak mau ikut komunitas. Saya tanya, kenapa? Orang-orangnya di dalamnya menyebalkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya nggak kasih pilihan ya. Betul atau betul ya betul gitu ya. Jadi saya nggak kasih pilihan ya. Betul atau salah. Tapi kita sadari bahkan di gereja sekalipun, di paroki sekalipun, kita nemuin orang-orang menyebalkan. Ada. Ya. Tapi percayalah bahwa orang-orang menyebalkan itu memang Tuhan kirim supaya kita lebih dan lebih lagi menjadi pribadi yang lebih kuat, bisa menjadi pribadi yang lebih menyerupai Kristus. Ya. Nah, cerita orang yang menyebalkan ini, ya, ini kebetulan saya kan ikut camp juga ya, sama kayak Bapak Ibu ya, ikut camp gitu ya. Nah, waktu ikut camp teman satu angkatan saya ya, maksudnya teman satu bangku ya, selama pertemuan camp saya bersama-sama dengan dia, dan dialah orang yang paling menyebalkan dalam hidup saya. Ya. Nah, kenapa? Karena dia itu orangnya mulutnya manis. Kalau saya datang camp gitu ya, dia pasti bawa permen banyak. Semua orang dibagiin permen satu-satu. Ya. Terus udah gitu, itu di belakang ada kopi ya. Dia seduhin kopi, semua orang dikasih kopi. Baik orang. Baik dong. Begitu baik dong. Dan begitu perhatian ya, kasih permen, kasih kopi. Dia bawa kue apa pokoknya dia selalu sangat perhatian dengan semua, diajakin ngobrol sana sini, orangnya sangat supel dan begitu luar biasa ya. Tapi saking supel dan begitu luar biasa, kalau misalnya di grup ya ada berita apapun dia pasti langsung broadcast. Nyebelin nggak? Kalau masih berhubungan nggak apa-apa. Waktu itu zaman tahun politik ya. Isinya apa? Jokowi ini apa, pokoknya isinya tentang yang nggak ada hubungan gitu ya semua. Lagi cerita Ahok, wah Ahok. Lagi cerita, ya waktu itu lah begitu lah ya. Semua di broadcastin di dalam grup, ya sesuatu yang nggak nyambung itu di broadcastin, ya. Nggak ada yang berani untuk ngomong. Saya beranikan untuk ngomong, bro. Begitu kok, jangan broadcastin terus. Kan nanti yang lain gak nyaman. Kenapa? Emang saya nggak boleh? Katanya ini kan tujuannya untuk kebaikan. Akhirnya saya dibenci. Ya, ini adalah salah satu contoh Tuhan itu kirim orang-orang yang menyebalkan. Ya, maksud kita baik, tapi dia juga nyolong untuk tujuan yang menurut dia baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut komunitas, jangan pernah mengharapkan bahwa semua orang itu akan menyenangkan buat Bapak Ibu. Bisa jadi ada orang-orang yang tidak menyenangkan. Tapi kita percaya bahwa orang-orang yang tidak menyenangkan itu memang Tuhan kirimkan supaya kita jadi lebih sabar. Ya, saya juga menghadapi dia sabar, gitu ya. Begitu ketemu dia, malas gitu ya ngomongnya, tapi masih senyum. Hai kok, apa kabar, gitu ya. Padahal dalam hati sabar gitu ya. Nah, ini seperti itu ya. Jadi integrasi dalam komunitas Tuhan mau untuk kita berkembang lebih lagi dalam komunitas. Kalau misalnya kita menyendiri, ya kita tidak akan pernah bisa berkembang. Amin. Ya, itu makanya integrasi dalam komunitas itu menjadi satu hal yang sangat penting. Sama seperti murid Tuhan Yesus ya. Integrasi dalam komunitas 12 murid. Ya, setelah itu komunitas politik ini menjadi lebih besar. Dan setelah itu masuklah ke putaran roda yang selanjutnya, yaitu ke dalam proses pemuridan lagi, dan ini terus berputar. Ya. Berputar. Ketika kita lakukan ini berputar, maka kita percaya bahwa gereja Katolik ini sedang seperti raksasa tidur itu akan segera bangkit kembali. Amin. Ya, kita semua adalah menjadi bagian di dalam. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di bab 9 juga kita belajar ya, bagaimana kita menjalani roda kehidupan Kristiani sehari-hari. Di mana poros dalam roda kehidupan Kristiani itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Betul? Nah,
porosnya Tuhan Yesus kita memiliki jari-jari itu digerakkan oleh Roh Kudus, ya ini Roh Kudus digerakkan jadi roda yang bisa berputar, dan roda untuk bisa berputar harus ada jari-jari, yaitu doa, kemudian kitab suci atau firman Tuhan, kemudian komunitas, kemudian pelayanan, dan juga jari-jari yang kelima itu adalah kesaksian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau roda kehidupan Kristiani Bapak Ibu itu berputar dengan baik, ya tentunya kita harus seimbang antara itu semua. Jangan sampai kita sibuk pelayanan di gereja, sampai pulang ke rumah, pasangan kita ngomong kamu tidur aja di gereja. Ya. Karena saking udah tiap hari ada di gereja terus, sampai pasangan ngomong udah aja tidur di gereja aja, katanya. Udah setiap hari ada di gereja ya. Nah, karena saking melakukan pelayanan begitu luar biasa. Kita harus lakukan secara berkesinambungan, semua harus seimbang. Ya, doa kita harus berdoa sama Tuhan, baca kitab suci, baca kitab suci setiap hari. Baca ya, saya yakin baca. Ya, di sini taman-tamannya semua taman-taman baca kitab suci semua. Ya. Oke. Nah, kemudian komunitas itu menjadikan sesuatu yang penting juga, dan juga kesaksian. Kesaksian itu adalah menjadi sesuatu yang nanti menjadi lifestyle-nya Bapak Ibu. Percaya sama saya. Ya. Lifestyle itu maksudnya apa? Bapak Ibu kalau dulu kalau ketemu orang nggak mau malas ngomong, kalau sekarang itu mau memberikan kesaksian. Ya. Kesaksian apa? Kesaksian apa yang kita hadapi dan kita alami. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini cuma hanya satu video. Tapi cerita ini memang bukan cerita yang karangan begitu aja. Mungkin ini benar-benar terjadi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lihat di sini yang kita mau belajar apa? Bahwa ketika kita melakukan kunjungan rumah, kita bisa tahu persis apa sih yang dialami oleh orang yang kita kunjungi. Itu that's why kenapa tahun 10 itu disebutnya orientasi kunjungan rumah. Kalau Bapak Ibu lihat di buku ya, jelas ya ada kata rumahnya, betul ya. Kan kalau sekarang ada yang awal-awal tuh waktu kemarin kasih tugas, boleh nggak kalau ketemunya di kafe, di mall? Boleh juga ya, bukan yang nggak boleh. Tetapi kita tahu persis kalau kita berkunjung ke rumah, ya kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita bisa bayangkan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, cap ini kita udah capek-capek belajar bab 1 sampai 9, bab 10-nya sumpah udah sebel. Dikasih tugas untuk kunjungan, saya malas itu ya, udah gak mau apalagi Roland dulu ya. Saya juga sama, waktu dikasih tugas kunjungan itu saya langsung jawabnya malas, udah gak mau membiayai. Ya, tetapi itulah yang betul-betul Tuhan juga inginkan. Kalau misalnya ibaratnya Maya, Tuhan itu mau nampar Roland ya, laklok gitu, nah itu. Ya, ketika saya ngomong saya nggak mau tugas kunjungan rumah, tetapi Tuhan kasih kunjungan rumah yang seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, ya sebelum kita break ya, udah mau break ya Pak ya. Pak kita break nanti habis ini, saya mau ceritakan sedikit ya. Bagaimana waktu saya dulu ngomong saya tidak mau kunjungan rumah dan dikasih kunjungan rumah, dan waktu saya kunjungi ternyata orangnya mengalami sakit seperti itu. Kalau orang sakit kayak gini biasanya udah perkapan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah waktu itu saya berkunjung dengan teman saya karena dikasih data dari paroki ya, dari sekretariat dikasih data dan dikunjungi, dan ketika dikunjungi kejadiannya seperti ini. Tapi sebelum saya masuk dalam rumahnya, ya, saya itu sudah merasakan ada bau-bau yang kurang sedap. Ya. Begitu masuk pintu, mendekati pintu, bau itu makin kencang. Begitu masuk rumah, udah gak usah ditanya ya, udah pasti inginnya untuk tutup pintu. Begitu masuk kamar, saya rasanya kayak udah mau muntah. Dan ternyata Bapak ini, dia adalah seorang pengusaha sukses zamannya dulu. Ya, memiliki supermarket sukses, siapa
mahal sekali di Bandung, ya. Tapi dia itu kondisinya sudah sekarang diranjang, tidak bisa ngapa-ngapain. Bangun nggak bisa, buang air juga semua dia lakukan di atas. Nah, cuma hanya ada satu orang yang bantu kasih makan, kasih minum, udah bersih-bersih juga seadanya. Makanya dia sorry kenapa begitu masuk rumah itu udah langsung kuku. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang terjadi ketika kita kunjungan rumah, ketika kita lakukan kunjungan. Itu seringkali yang terjadi itu bukan hanya kita yang bisa mensiarkan iman dengan orang lain, tetapi malah kita juga yang mendapatkan pengalaman iman yang baru ketika kita berkunjung. Betul? Nah, inilah yang saya dapatkan. Saya mendapatkan satu pengalaman iman yang baru ketika bertemu dengan orang ini dan dia dalam kondisi seperti itu. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang saya lakukan cuma hanya bisa mendoakan. Ya, setelah mendoakan, saya cuma hanya bisa untuk lapor paroki dan minta tolong. Akhirnya tim medis diturunkan ya untuk membantu dan sempat dirawat di rumah sakit beberapa saat, tapi dia beruntung meninggal. Sangat sedih ceritanya. Tapi ketika kita mau untuk melangkah kaki, Tuhan katakan, orang kunjungan rumah, saya udah males-males ya. Ketika udah sekali melangkahkan langsung dikasih kayak gitu. Ya. Itu sebenarnya ibaratnya itu seperti kayak Tuhan itu benar-benar mengingatkan saya, supaya saya itu nggak jadi orang males lagi, supaya saya itu tetap mau untuk melakukan, melangkahkan kaki untuk kunjungan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin 4 kunjungan, 4 orang yang dikunjungi itu mungkin saat ini jadi beban buat Bapak Ibu. Ya. Tetapi nanti setelah ikut camp, mungkin ini adalah satu pelayanan yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin, ya. Kita nggak pernah tahu, tetapi Tuhan bisa menggunakan, bisa berkarya lewat siapapun dengan cara apapun. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu, saya tahu waktu di rumah kita udah sharing banyak ya. Selama satu pertemuan itu banyak sharing yang diceritakan. Saya juga hari ini karena sebelah sini adalah isinya evaluasi pengelolaan rumah, nanti juga akan lakukan sharing lagi ya. Jadi nanti saya minta Bapak Ibu juga untuk kita sharing apa sih yang Bapak Ibu dapati dan waktu kunjungan itu, pengalaman iman apa yang kita dapatkan. Terus apa pengalaman iman yang kita sharingkan kepada orang lain? Nah itu ya, kuncinya adalah apa yang pengalaman iman yang kita sharingkan dan mungkin apa pengalaman iman yang kita dapatkan ketika waktu kita melakukan kunjungan. Ya, oke, kita akan sharing nanti setelah pariwara berikut. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah ya, makan sudah. Wah, ini masih suasananya masih rindu ya untuk ngobrol-ngobrol. Gak apa-apa, karena nanti udah 2 minggu lagi pasti rindu. Ya, kita ketemu ngobrol bisa sambil ikutin camp, sambil makan, bersama-sama ngobrol dari tadi waktu pertemuan 1 kita duduk di sini nggak ada yang kenal. Sekarang udah kenal diri ya, semua kan kenal ya. Nah, itu perbedaannya ketika kita sebelum dan sesudah ikut camp. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tadi Kak Ros sudah ngomong ya, waduh ini selesai makan biasanya jam-jam awal. Apalagi barusan dikasih makannya luar biasa ya. Ini beda dari hari-hari biasa ya. Mungkin karena hari pertemuan terakhir kali ya. Wah, tepuk tangan dong buat panitia ya. Kita kasih applause buat panitia karena mereka begitu dahsyat ya, nemenin kita untuk mengikuti camp dari pertemuan pertama sampai akhir, dan mereka terus sedia untuk mendampingi kita semua. Ya. Nah, karena setelah makan ini sesi-sesi rawan, ya saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita games dulu sebentar ya. Kita games ringan dulu sebentar. Kita mau sekarang putar otak ya. Kita main asal otak dan saya namakan games ini adalah tebak ya. Tebak-tebakan bersama Bapak. Boleh ya? Nah, ini saya namakan tebak ya. Oke, kita akan tebak pada malam hari ini supaya nggak ngantuk ya. Saya mau kasih pertanyaan, Bapak Ibu tinggal jawab aja, gampang ya. Pertanyaannya seperti ini ya. Hewan apa yang nggak pernah salah? Gampang.
salah. Di sini saya udah dengar yang selalu jawab ya di sini ya. Pasti kalau anak-anak zaman now pada tahu semua ya. Saya udah kasih gambar kucing ya di sini. Masih ada hubungannya sama kucing ya. Nah, itu jawabannya adalah kucing gak wrong ya. Nah, jadi nggak pernah salah, gak wrong gitu ya, nggak pernah salah gitu ya. Jadi ini hewan yang nggak pernah salah itu adalah kucing gak wrong ya. Oke, udah ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Jus apa yang menyakitkan? Nah, pasti tahu juga lah. Ini gampang ini. Justin Bieber, bukan? Dia ada Justin Bieber tidak menyakitkan ya. Cuma menyebalkan aja karena kelagapan gitu ya. Oke. Jus apa yang menyakitkan? Ya. Jawabannya sebenarnya simpel. Gak ada yang tahu? Ya, ini bagi yang lagi baru ngeceng-ngeceng ya pasangannya anak muda juga masa nggak tahu ya. Just a friend ya, just a friend ya. Nah itu menyakitkan ya. Just a friend ya. Maksudnya hanya teman aja. Ya. Oke. Apa persamaan tukang bakso dengan tukang soto? Ya. Oke, ada yang tahu Bapak Ibu? Persamaan ya. Sama-sama jualan ya. Betul. Apalagi coba? Persamaan tukang bakso dengan tukang soto. Hah? Oh, sama-sama orang Garut. Ya. Jadi persamaan tukang bakso dengan tukang soto sama-sama dagang gitu ya. Nah, jadi apa persamaan tukang soto, tukang bakso dan tukang soto yaitu sama-sama jual sate. Ya benar ya. Jual sate, bener sama-sama jual sate kok. Satu jual bakso, satu jual soto. Ya. Soto itu jual sate kan? Oke. Boleh juga. Oke. Hewan apa yang warnanya hitam, putih, dan merah? Coba, saya pengen tahu nih Bapak Ibu udah pada tahu masih coba. Hewan apa yang warnanya hitam, putih, dan merah? Semut di bendera. Benar juga ya. Merah putih di bendera Indonesia gitu ya. Semut di bendera merah putih ya. Bisa jadi ya itu merah putih kita. Tapi ini bukan binatang itu bendera ini merah putih ya. Jadi hewan apa yang warnanya hitam, putih, dan merah? Kalian tahu Bapak Ibu? Gak kebayang ya? Nah, jawabannya itu adalah zebra babi krokan ya. Nah, benar ya? Zebra habis krokan gitu ya. Udah dia putih, hitam putih, terus dia habis krokan itu merah ya. Nah, jadi hitam putih dan zebra ini masuk angin dan krokan gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir supaya nggak ngantuk ya. Mobil apa yang bikin galau? Ayo, saya mau tanya coba. Biasanya anak-anak muda pada tahu ya. Mobil apa yang bikin galau? Waduh, ini harus disensor ya. Mobil apa yang lagi tapi suami orang kan ya? Gak boleh ya. Mobil apa yang bikin galau? Oke, ya ini mobil apa yang bikin galau? Saya jawab ya. Mobilan gak ikut retus tapi takut dosa. Coba di sini ada yang mau ikut retus? Ayo. Silakan di pertemuan terakhir ya. Minggu depan pengakuan dosa, sakramen tobat terus sudah gitu retus ya. Jadi Bapak Ibu disiapkan waktu ya untuk minggu depan ikut retus ya. Kita minggu depan retus itu minggu depan kan betul? Di mana? Di Pratista ya. Nah jangan salah nanti datang ke sini loh. Datang sini nggak ada orang ya. Nah jangan lupa minggu depan itu kita mau retus di Pratista. Ya, jadi Bapak Ibu tolong siapin karena kenapa? Galau loh mau bilang gak ikut retus tapi takut dosa. Ya. Oke. Bapak Ibu terima kasih. Yuk kita akan langsung masuk aja. Kita akan lanjutkan ke dalam evaluasi kunjungan rumah. Ya. Tadi saya sudah kasih
ceritakan bagaimana kunjungan rumah itu menjadikan sesuatu yang something buat saya, ya. Sesuatu buat saya. Jadi yang tadi saya males itu kan berkunjung, tapi Tuhan itu kasih dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, saya masih ada cerita lagi kunjungan saya berikutnya ya, tapi tadi saya ceritakan. Tapi sebelum kita akan lihat, kita masuk lebih dalam lagi, saya mau ajak Bapak Ibu ada yang mau share kunjungan rumah. Seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika kita kunjungan rumah, apakah kita mengalami sesuatu perkembangan iman yang bisa menambahkan iman kita, ataupun kita yang pengalaman iman yang kita sharingkan kepada orang itu dan itu bisa mengenang. Ya, boleh silakan. Yang senyum-senyum biasanya udah punya itu ya. Boleh? Mau Mas Erik? Minggu kemarin udah. Kan minggu kemarin ada 4. Boleh cerita yang lain? Oh semuanya udah diborong. Oh belum diborong? Oke. Ya boleh cerita yang lain ya. Atau mau yang lain? Oh yang belum ya, oke. Berarti yang belum aja dulu. Oh pasangan suami istri kan? Belum kunjungan. Ternyata saya dapatkan panitia belum kunjungan. Oke. Oh panitia lagi sibuk ya? Di balik layar ya? Oke. Boleh silakan. Jadi minggu lalu kami kunjungan juga kenalannya Apinus gitu ya. Waktu saya tanya kemana nih kita ibu ini gitu, saya kayaknya nggak kenal tapi pasti kenal lah gitu. Nah waktu datang ternyata saya nggak terlalu familiar sama ibu ini sih gitu ya. Jadi kalau buat Patinos sendiri ya udah kenal lama. Jadi kalau buat Patinos perkenalan sih sudah kenal, tapi saya berusaha mengenal. Ternyata ya saya setelah cerita-cerita kita kan ke rumahnya, duduk di ruang tamu, ibu mengenalkan foto-foto keluarga. Oh ya saya kenal bapaknya, ternyata ya sudah almarhum. Anaknya juga saya kenal ternyata gitu. Nah jadi buat saya sih mulai cair, dan ibu mulai nanya ini datang mau ngapain nih gitu ya. Kita cerita bahwa ini kita ikut camp mau kunjungan gitu, ada tugas kunjungan nah, gitu ya. Jadi tahap 1 perkenalan ya bisa dilalui dengan mudah lah karena ibu juga ramah ya. Tahap 2 berikut diceritakan apa ini. Awal perkenalan sudah saya. Ya. Yang kedua kita kan sharing iman gitu ya. Ngobrol sama apa ya. Pak kita jalanin ini urutannya dari buku ya perkenalan ya jadi sharing iman. Yang ikan ngobrol sama si ibu ini ngobrol. Bu, saya datang ke sini ya melakukan tugas liputan saya jadi fundraiser. Ya biasalah ngobrol-ngobrol soal
minggu itu dari Sabtu kan saya sudah dapat ikut misa, dapat bacaannya apa, saya ngobrol gitu ya. Ini Bu, kan kemarin kan misa ini tentang Bunda Maria ya Pak. Ya. Bunda Maria membawa kabar gembira. Saya ngobrol sama dia, kalau itu saya tanya, Ibu kalau ikut misa biasanya tuh apa yang didapat? Apa sih yang didapat ikut misa? Kok pasti harus ikut misa? Keyakinan itu apa? Dia cerita, Mas kalau saya datang ke misa itu biasanya jadi campur dengan Tuhan. Saya mendekatkan diri, saya dapat ceramah iman, dapat ceramah kitab suci, dia yakin dengan itu. Nah, kalau pengalaman ibu sendiri gimana? Dia cerita soal dulu pas dia mau melahirkan anak yang terakhir, dia cerita dengan kondisinya dia ada, dia divonis kena sakit ginjal yang mau dioperasi, dia sampai kurus kering. Katanya dia berat badan itu dengan kondisi hamil belum 9 bulan di berat 38 kilo. Tipis tinggal pulang ya sama perut dan bayi isi bayi. Nah dia berdoa, terus berdoa, suaminya pun juga itu berdoa. Terus di rumah sakit itu suaminya ketemu dengan seorang nggak tahu orang lewat namanya Bapak di sini di rumah sakit mau periksa atau menunggu orang yang sakit. Orang itu, oh saya menunggu istri saya yang sedang sakit operasi. Terus si orang itu ngasih ke Bapak kalau mau ibu dapat keselamatan ini minta kasih air mujizat. Apa ini? Kasih minum aja. Ya, istrinya biar sakit lancar. Dia bilang gitu. Terus Bapak itu dengan keyakinannya nih, jadi apa nggak tahu apa. Dia jalanin aja itu kata-kata orang. Padahal baru kenal. Ya nggak kenal sih hasilnya, cuma ngobrol sebentar terus ngasih air itu. Bapak ini dengan keyakinan dia mau doa sama ibu. Nah istrinya mau doa, mau kasih ini dan sini. Siapa tahu benar. Pokoknya ada putus asa mungkin ya, atau putus harapan. Nah ini gimana caranya saya bisa keambil batu ginjalnya dengan kondisi hamil mau melahirkan kan susah, ya nggak tahu ceritanya gimana. Baca dia pengen masuk struktural, nggak bisa Pak, ini nggak mau operasi nggak sama doa. Bapak ini dia mau doa sebentar, kamu doa dulu nanti habis itu operasi, nggak mau doa apa-apa. Saya pengen doa bareng belum operasi. Ya udah sebentar aja Pak masuk dia terus masuk dia doa satu, dia doa sapaan, doa kami sama Maria. Terus si ibu ini minum air yang dikasih tadi itu, dikasih itu, ibu ini nggak mau operasi kok, ini nggak boleh masuk apapun, beda apapun ke tubuh, nanti bisa menggagalkan operasi. Ya dicecek aja, nggak diminum nggak apa-apa, jilat aja dicecek, jilat berdoa itu kan. Ya kalau ini memang mujizat dari Tuhan ya dibuat.
operasi ginjalnya itu ngambil batu ginjal. Nah, di situ lahir ini selamat. Si ibu ini nggak boleh menyusui anak, nggak boleh mengawal anak, karena memang tipis badannya habis. Dia ada persiapan langsung operasi. Karena kan waktu operasi kan perlu pemulihan. Ya, akhirnya dia naik lagi, bisa dioperasi. Jadi coba-coba lagi mau operasi itu dia berobat ke Liang, Ya. Liang di sana obat alternatif pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif. Ke pengobatan alternatif yang di tempat muslim, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan apa, tapi tempat muslim. Pas kesana dia cerita, kenapa ibu ini sakit apa? Saya tuh mau operasi ginjal. Mau operasi ginjal harus melahirkan. Oh ginjal. Terus apa lagi? Saya menderita sakit ambien. Oh iya, gampang bu. Terus bapak itu bilang gampang. Obatnya cuma daun berilu, daun ungu. Kalau di Jawa bilang daun ungu. Itu kondisinya daun itu dikasih tahu itu direbus sejumlah 14 lembar ditambah dengan kunyit satu jari, seperti satu jari potong-potong direbus 14 jadi 12. Itu diminum pagi sama sore. Nah itu bapak bikinin itu. Nah sebelum dapat daun brilum itu, bapak kan di satuan angkatan darat. Dia penasaran, brilum itu apa, daun apa? Dia suruh anak buahnya, ayo kumpul. Yang dari Sunda sebelah kiri, yang dari daerah lain sebelah kanan. Tolong carikan saya daun brilum. Kalau yang tahu daun brilum, yang tahu daun ungu, cariin daun ungu. Nah, pada ngobrol-ngobrol, nggak tahu. Ada satu orang dari Garut, prajurit dari Garut. Dia bilang, Pak, saya tahu Pak, daun brilum itu tahu. Daun brilum, daun ungu itu ada di kuburan. Tumbuhnya di kuburan di daerah mana itu? Bogor. Ada. Saya pernah melihat. Ya udah, saat kamu sekarang hari ini juga berangkat, saya ongkosin bawa ke sini satu tangkai buat obat istri saya. Langsung dia pergi tugas, terus ambil bawa pulang, ini Pak daunnya. Terus dijalanin direbus 14 jadi 12 itu nanti campur sama kunyit satu jari. Dan itu ternyata batu ginjalnya pecah, luruh. Si air kencingnya ibu jadi keluar putih, kayak pasir putih. Keluar, yang minum air putih keluar putih, lama-lama jadi abu warnanya, bukan putih lagi, abu. Berarti kan kalau batu ginjal itu bentuknya, saya jelasin, batu ginjal itu bentuknya luar itu cangkangnya putih, makin dalam makin abu, makin hitam, makin yang keras. Bentuknya batu ginjal itu kalau di kaca besar kayak batu karang, jadi yang hancur keluarnya dulu. Karang itu hancur, jadinya putih, keluar putih. Terus keluar abu, itu kulitnya batu, keluar abu. Yang kerasnya bisa keluar, jatuh pas ibu ke toilet, keluar, jatuh di toilet. Terus ibu itu teriak, suster saya minta tisu, apa ibu? Saya mau ambil ini, apa ini yang jatuh ini? Kok saya nanti keluar, suara kayak ini jatuh, saya pengen ambil. Aduh bu, biarin aja, siram aja, ngapain ngurusin kayak gitu, kurang kerjaan ibu, sudah sakit, masih ngurusin kayak gitu. Udah saya penasaran terus saya minta tisu. Ya udah ibu, ini saya kasih tisu. Diambil itu, pas diambil dia, kok keras apa ini? Kalau anak-anak udah gelap itu, dia terus tunjukin ke susternya. Lah, ini kan batu ginjal, suster kan biasa. Apa perawat itu kan udah hafal bentuk-bentuk itu apa? Banyak batu ginjal. Ya bu, ini saya simpan ya, nanti kalau dokternya datang kontrol, saya tunjukin ke dokter. Dan terus besoknya lagi si dokter datang, nanyain gimana ibu kabarnya,
semuanya baik apa gimana, ada keluhan apa, siap operasi belum? Oh siap dokter, cuman kemarin itu pas saya kencing keluar air keruh, keluar kayak pasir, warnanya putih, terus lama-lama jadi abu kayak semen, terus keluar bunyi putih batu kayak batu. Itu di mana batunya, seperti apa? Disimpan sama perawat, suster perawat. Oh ya saya tanyain ke suster perawat, diambil nanti. Bu ini udah batu kecil keluar, dan mungkin dicek lagi, siapa tahu masih ada. Pas dicek lagi udah nggak ada. Itu suatu mukjizat yang dia alami, yang dia dengan keyakinan terus berdoa, doa rosario, doa safa, doa karomkan, dengan keyakinan dia. Itu suatu mukjizat. 2 kali dia dikasih mukjizat sama Tuhan Yesus, maka sembah itu. Terus sama yang pas bapaknya meninggal. Sayang. Dan dalam kunjungan kami, ibu ini malah banyak sharing kisah imannya, gitu ya, yang membuka memang, karena ibu bilang, ya saya dalam hidup ada beberapa yang mukjizat yang saya alami sendiri, yang membuat saya semakin dekat dengan Kristus, gitu ya. Itu kisah-kisah tadi yang disampaikan oleh Atinus, juga ibu juga bercerita tentang bagaimana pengalaman dia, karena ini almarhum suaminya itu adalah tentara, ya. Bagaimana pengalaman dia pada saat bapak harus ditugaskan keluar, ya, ke daerah-daerah untuk berperang, gitu. Juga pernah katanya suatu saat dikabarkan bahwa bapak wafat, gitu ya, kena tembak, gitu. Nah, yang ternyata puji Tuhan kata ibu, beritanya ternyata salah informasi. Ternyata yang wafat itu teman sebelahnya, gitu. Cuman bapak itu sempat hilang lah untuk menghindar dari musuh, katanya ya. Setelah setahun kemudian baru pulang, gitu. Bapak juga udah gondrong, anak juga udah kenalin sama bapak, katanya juga. Jadi di situ kisah-kisah menggugah, ya, yang kami selalu ya berusaha untuk menyambungkan dengan kisah-kisah Kristus, gitu. Tapi lebih banyak ibu yang bercerita. Lalu pada saat terakhir ibu juga bilang, ya adalah dari pengalaman ibu ini juga sekarang ini sebenarnya ibu juga sedang lagi susah. Oh, ada apa bu? Kenapa? Ibu bercerita bahwa anak saya ini juga sedang mempersiapkan pernikahannya, gitu. Tapi dengan beda keyakinan. Jadi calon ini adalah seorang muslim dan keluarganya mendesak saya supaya ikut ke sana, gitu. Nah ini jadi ibu berdoa siang malam dan bersedih juga dalam perziarahan yang ibu juga berdoa dengan sungguh-sungguh ini mohon diberikan jalan. Nah, ya dalam hal ini juga kami kisah Kristus yang kami bagikan juga ke ibu, bahwa kebetulan juga dalam bacaan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah di situ ya kita berusaha untuk meneguhkan lah, ya, dan juga pertemuan kita diakhiri dengan doa bersama. Bu, kami doakan, ya, semoga ini bisa Tuhan Yesus tentunya memberikan penguatan, memberikan jalan, dan juga kalau misalnya kita ada kesalahan atau dosa atau apapun yang menyebabkan ibu dan keluarga dirundung kedukaan atau kesusahan seperti ini, kita juga mohon ampun dalam doa, sih, gitu. Dan juga ya berhubung kami juga kenal sama anak ibu, rencananya tuh minggu depan kami akan kunjungan ke anaknya, melanjutkan sesi kunjungan berikutnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi
Jadi masih bersambung. Terima kasih. Masih bersambung ya. Jadi sama. Tapi ngomong udah 4 loh. 3. Baru 3. Oh, Iya, jadi 4 4 ini. 4 itu yang anak. Oke, puji Tuhan ya. Silakan. Terima kasih ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kita dengar ya barusan ya, bagaimana sharing ketika kita melakukan kunjungan rumah. Ya tadi diceritakan Pak Tino sama Pak Reja, ya Pak Tino sama Pak Reja tadi ceritakan bahwa ternyata ketika kunjungan itu bukannya kita yang sharing, betul ya? Bukannya kita yang memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman iman kita. Malah yang didapatkan itu satu pengalaman iman yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ya, saya juga baru dengar 38 kilo sambil hamil, gak kebayang terus terang saya mungkin gitu ya, gak kebayang banget gitu ya, maksudnya itu kan sesuatu mujizat ya, itu mujizat yang luar biasa dan gak pernah kebayang juga ya, maksudnya tadi dengan ceritanya yang batu hijau dan itu sangat benar-benar bisa membawakan iman kita juga, bisa meningkatkan iman kita dan kita juga yang tadinya gak percaya apa itu jadi bisa melihat ternyata kok bisa seperti itu ya, sesuatu yang sangat luar biasa itu yang kita bisa dapatkan ketika kita lakukan kunjungan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita lakukan kunjungan itu jangan pernah kita ngomong gaduh, jangan pernah kita ngomong aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak kenal ya, biasanya ya masalahnya itu ya awalnya biasanya aduh kok sama orang ini nggak kenal, tadi juga kan ngomong Pak Tino juga nggak kenal ya sama ibu itu, Pak Tino saya kenal betul kan, tapi kan setelah udah ngobrol ternyata jadi kenal ya. Jadi sesuatu ketika kita membentengi kita dengan sesuatu yang kita pikir aduh inilah susah dan lain sebagainya, itu juga yang akan kita dapatkan ya. Dan yang saya cerita tadi itu bahwa bagaimana kunjungan rumah ini bisa menjadi sesuatu yang nanti kita bisa lakukan ke depannya tanpa disadari. Ya, saya begitu banyak mendapatkan sharing dari teman-teman alumni camp ya yang sudah mengikuti camp, dan waktu udah selesai ke camp itu ya itu malah gak tahu kenapa punya dorongan gitu ya, jadi berkunjung ngobrol sana sini gitu ya, jadi akhirnya kok dapat kok bisa mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya, mendapatkan pengalaman yang baru, dan juga itu dia juga makin bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah diterima dalam hidupnya ya. Nah itu juga yang terjadi ketika kita bisa melaksanakan kunjungan rumah ya. Nah saya mau cerita ya, ceritanya pakai gambar ini ya, kalau saya cerita pakai gambar ini udah kebayang ya, ini cuma hanya ilustrasi belaka ya, ini cuma hanya ilustrasi aja. Tapi saya mau membayangkan ketika saya lakukan kunjungan rumah itu yang saya kunjungi seperti ini. Ya, serem ya, rambutnya panjang, ikon, hitam, bertato, udah gitu hidup loh. Ya, itu yang menyeramkan ya. Waktu ketemu, karena saya juga dikasih tahu ya bahwa bapak itu ya. Nah, saya juga begitu kelihatan dia dengan itu, dan dia ketemunya itu di jalanan, ya, ketemunya di jalan, Bapak Ibu, bukan ketemunya di rumahnya. Tapi saya dikasih tahu bapaknya itu yang suka ngantri di sono tuh, preman jalanan memang, ya, memang betul-betul preman jalanan. Kondisinya ya kurang lebih bayangannya seperti itu. Saya waktu itu sekali lagi ya dikasih ini ragunya setengah mati, ini benar atau enggak ya? Mau gimana kunjungan rumah, ketemunya juga di jalanan, kalau dia juga ada preman jalanan kok di jalan gitu, gimana mau ngajak ke rumah? Udah pikiran udah selalu bersama partner saya udah pikiran negatif, aduh bisa nggak, gimana ya, aduh udah semuanya udah pakai aduh buat saya, gitu. Kayaknya nggak mungkin banget, tapi mulailah untuk melangkah. Saya mulai langkah, udah ketemu sama dia, benar gitu, ragu-ragu, benar kan, ada yang nunjukin, tuh bapaknya gitu kan, ragu-ragu di jalan lalu malakin mobil lah apa
saya datangin berani, Pak, boleh ngobrol sebentar. Terus dia kayak ngeliatin saya dari atas sampai bawah ya. Ujung rambut sampai ujung kaki dia scan saya ya sama teman saya. Ini lihat dari ujung bawah sampai ujung kaki dia bawa gitu. Mau apa kamu? Gitu ya. Mau ngobrol Pak, kami dari gereja. Begitu ngomong begitu langsung, oh oke, yuk. Ya, Bapak itu langsung dia pergi ke pinggir, ke warung. Ya, ada warung, ada bangku di depannya, dan kita duduk di situ. Terus baru saya di sana jelaskan, Pak, kita itu lagi melakukan tugas. Tugas apa? Tugas camp. Apa itu camp? Ya dia udah bertanya gitu. Bapak nggak usah tahu lah, ya. Pokoknya saya lagi lakuin tugas dari gereja, dan saya pengen ngobrol sama Bapak. Cuma kayak ngobrol di sini nggak enak, Pak. Boleh nggak kami mampir ke rumah Bapak? Ya. Udah aja, saya udah sawan mau tahu. Maksudnya nggak mau mikirin nanti jawaban akhirnya bakal seperti apa. Pokoknya sawan aja. Oke, ngomongin dan jawabannya adalah, ayo, mari kita datang ke rumah saya. Mari saya kita kenal. Dibawalah masuk menyusuri masuk sampai akhirnya sampailah ke satu rumah, ya, dan kita ngobrol di rumah yang kecil itu. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, singkat cerita, ya, Bapak ini adalah seorang Katolik yang sudah tidak pernah di gereja. Dia adalah seorang Katolik yang tidak pernah datang di gereja. Jadi sebenarnya nggak salah informasinya untuk kita dapat informasi tentang Bapak ini nggak salah. Tapi keadaanlah yang membuat dia itu menjadi seperti itu, dan dia jadi preman jalanan pada saat itu. Kenapa dia jadi preman jalanan? Karena ketika dia datang ke gereja, ya, dia cerita, saya punya luka sama gereja, saya benci sama orang-orang gereja. Kenapa? Saya datang ke gereja, ya dengan perawakannya dia seperti itu, gayanya dia seperti itu. Saya diusir kalau boleh masuk, mau ikut misa. Karena kan dia gondrong, ada tatoan gitu ya. Mungkin waktu itu tatipnya langsung usir dia, tidak boleh masuk dalam gereja untuk merayakan Ekaristi. Dan semenjak itulah dia langsung ngomong, saya benci orang-orang gereja. Dan dia semakin menutup diri, dan makin banyak orang yang tidak menghampiri dia, makin hilang identitasnya. Ya. Dan waktu itu saya ajak ngobrol, ya, sama kayak tadi, mulai dari pertemanan sampai akhirnya dia mau cerita, saya sharing iman juga, bahwa saya juga ngelakuin tugas itu bersama dengan teman. Saya pengen yuk, Bapak kalau saya pakai begitu nanti sama saya aja dijemput Pak di gerejanya, jangan sendiri. Dia ngomong, wah nanti saya diusir lagi. Enggak Pak, kita temenin. Ya, kita temenin. Ada takutnya Pak, Bapak jangan kayak gini dong. Gitu ya. Kita sedikit nego tipis ya sama si Bapak itu. Nanti Bapak cukup dulu Pak. Terus udah gitu nanti pakai bajunya yang keren, yang bagus gitu ya. Jangan kayak sekarang ini, nanti semua orang pada takut sama Bapak. Oh gitu ya. Terus nanti Bapak pakai kemeja ya, tangan panjang. Jangan pakai tangan pendek kan kelihatan semua tampaknya gitu kan. Kalau tangan panjang kan nggak kelihatan gitu kan. Pakai tangan panjang ya Pak. Terus sampai dengan segala cerita yang itu, akhir ceritanya bahwa akhirnya kita akhirnya jemput Bapak itu untuk sama-sama Ekaristi. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ini akhirnya dia bisa mengikuti. Akhirnya Bapak Ibu juga bisa terus mengikuti perayaan Ekaristi di gereja, dan orang-orang juga sudah mulai bisa menerima keberadaannya dia. Tapi dia juga jadi tahu kalau masuk gereja ya dia nggak akan pakai tangan pendek, dia pakai tangan panjang. Dan dia juga berusaha untuk itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih ini cerita bagaimana kalau kita melakukan kunjungan rumah itu, ya kita jangan udah langsung ngejudge dulu di kepala kita bahwa kita pasti hasil akhirnya ini, pasti hasil akhirnya itu. Ya, biarkanlah semua juga mengalir, dan biarlah Tuhan juga yang akan berkarya lewat setiap kunjungan kita. Ya. Nah ini yang penting, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
atau pemikiran kita sendiri yang ngomong nanti loh, kalau kamu punya masalah nanti kamu harus begini. No, jangan ya. Bapak Ibu, sekali lagi jangan pernah kita menggurui atau memberikan nasihat di atas permasalahan orang lain. Tapi satu hal yang pasti yang kita bisa lakukan adalah kita bisa berkonsultasi dengan gereja. Ya, jadi kalau misalnya bapak atau ibu atau siapapun yang mengunjungi itu ada di paroki manapun, kita bisa berkonsultasi dengan gereja. Ya, gereja dalam hal ini adalah kita jelas kita ngomong kita adalah secara struktur itu pastor, ya, atau mungkin tim dari DPP atau mungkin seksi, ya. Seksi itu misalnya kayak contoh, ini permasalahan keluarga, ya, bawa ke dalam seksi keluarga, ya. Jadi jangan pernah kita berusaha untuk menyelesaikan masalah orang dengan cara dan kekuatan kita sendiri, ya. Kita tidak akan pernah mampu. Justru yang kita penting lakukan itu adalah kita kembalikan kepada gereja, biar nanti gereja yang akan melakukan sisanya. Ya, tugas kita cukup, kita buka jalan. Ya, biar nanti sisanya biar nanti gereja yang akan terus. Jangan kita ikut-ikutan kepo, gitu ya. Tahu kepo? Dia terus pengen tahu, pengen dalamin apa masalahnya gitu ya, nggak perlu ya. Yang penting adalah kita benar-benar mau buat supaya orang ini benar-benar bisa kembali ke gereja, bisa mengalami pertumbuhan iman, dan bonusnya adalah kita juga mendapat pengalaman iman seperti Pak Dedia sama Pak Dimas tadi. Oke? Ya. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau minta satu orang lagi. Siapa? Ada? Satu? Saya pengennya mah 10 ya, tapi kayaknya nggak cukup gitu ya. Oke, ada satu kelompok lagi. Siapa yang masih sharing? Yang belum? Oke, saya nggak tahu untuk minggu kemarin yang belum siapa. Oke, yang belum? Satu kelompok lagi. Sharingkan nanti pengalaman imannya apa. Dan waktu kita sharing itu, kita kunjungan itu apa pengalaman iman yang kita dapatkan dan juga yang kita sharingkan. Ayo. Yuk, silakan. Hari Indonesia kamu juga. Intinya memang bos ini ada kepaikan dengan lingkungan, bukan dari kamar sini, dari luar, dari daerah bawah. Nah dari situ dia tuh karena kepaikan dengan lingkungan, jadi tadinya dia aktif, ya ekor, masuk, sampai jadi ketua lingkungan. Tapi karena satu hal sampai dia akhirnya benar-benar menutup melepas semua aktivitas pelayanan dan sampai ke waktu terjadi itu, dan itu udah bertahun-tahun ternyata. Jadi kemarin kita ngobrol dan dia sempat sih ngasih respon itu ngapain dia udah seperti itu, udah ditolak
lingkungan rumah tinggal, tempat kerja juga. Jadi kita nggak bisa kerja kalau semua orang bekerja seperti itu. Kebetulan aja jadi satu orang ini begini, tapi masa dampaknya sampai Tuhan juga kena gitu. Maksudnya kan kita perlu evaluasi. Jadi ngobrol benar ramah, apalagi orang luar pulau itu benar-benar keras. Jadi saya cuma bisa bilang yang kita lakukan itu datang ke rumah lain, mengikuti perayaan Ekaristi itu kan yang utama. Di situ dia memang waktu pandemi kemarin mengikuti secara online, tapi kan tidak bisa beda ya, offline dengan online itu. Saya bilang online karena memang kita terbatas, tapi sekarang sudah terbuka semua, itu akan hasilnya beda. Dari situ ya dia coba, memang pada akhirnya dia mau mencoba, tapi akan tidak lagi. Ya buat saya nggak masalah, dia mau masuk gimana pun. Karena rumah Tuhan itu kan nggak cuma satu tempat, satu kopi itu gitu. Dia bisa kerja, dia bisa bawa kemana. Kalau mau dia di teman-temannya kan. Jadi ya di situ saya kita pada pas ada kerjaan juga karena ada ya bergantung satu keterangan dia mau kembali. Untuk pasti memang dia masih apa ya, masih pasang jarak gitu ya, pasang kayak gitu. Tapi kalau untuk bisa beda, dia mau mencoba. Ya, kebetulannya Oke. Terima kasih. Ya, plus dapat bonus adrenalin ya. Adrenalin rush ya. Jadi waktu ketemu, aduh ini gimana ya? Udah itu harus debat pula lagi ya. Nah, kadang-kadang memang suka untuk debat juga ini seringkali jadi permasalahan juga. Kalau saya kita keras, kita kekeh ya. Waduh begini, nanti akhirnya dia malah makin keras lagi. Waduh, nanti jangan-jangan ditendang keluar rumah ya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, inilah sharing pengalaman ini. Ya, ketika kita lakukan kunjungan rumah ini, kita benar-benar bisa praktek apa yang kita sudah pelajari di camp tadi. Ya, mulai tadi berteman, sharing iman, kisah Kristus, ajaran bertobat, dan juga integrasi dalam komunitas. Itulah yang kita bisa lakukan terus dalam proses pemuridan dan bisa membuat makin banyak orang di luar sana yang bisa lebih lagi untuk mengenal Tuhan, atau lebih lagi untuk merasakan kasih Tuhan, atau mungkin ya dia itu mengalami kebaikan jadi bisa lagi kembali kepada gereja. Ya. Nah inilah yang kita bisa lakukan. Dan percayalah ketika kita sudah biasa lakukan seperti itu, nanti ketika pastor mau ganti pengurus DPP, kalau ditanyain, mau jadi ketua lingkungan enggak? Pastor nanti nanya loh ya, Bapak Ibu semua yang di sini, mau jadi ketua lingkungan enggak? Bersedia? Dia jawabinnya ini koordinatornya dia. Ya, jadi kita akan lihat bahwa nanti ada perbedaan ketika Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pastor seperti itu. Ya. Dan percaya atau tidak, Cap di Laurentius ini sudah angkatan ke-15. Kalau misalnya 1 tahun 1 kali, itu artinya ini udah 15 tahun. Ya. Kenyataannya ini udah lebih dari 15 tahun karena ada sempat vakum ya. Ada sempat vakum beberapa tahun itu tidak berjalan. Jadi memang Paroki Laurentius itu salah satu bisa dibilang pelopor ya, Cap di Keuskupan Bandung. Dan percayalah bahwa sejak Cap ada di Paroki Laurentius ini, ketua lingkungan not an issue. Ya. Jadi nggak ada masalah mencari ketua lingkungan selama sudah orang-orangnya mengikuti Cap. Jadi kalau saya tanya ikut Cap itu dapat apa? Kemudian dapat sesuatu yang
menarik, dapat sesuatu yang apa? Banyak yang ngomong, gak tahu. Pokoknya kalau saya ditanya pastor mau jadi ketua lingkungan nggak? Jawabnya, gitu ya. Kayak nggak punya pilihan lain, gitu ya. Kayak nggak punya pilihan untuk menolak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih. Percayalah ya, nanti kita masih lanjut minggu depan, kita masih mau ikut Retus, dan Retus ini juga menjadi satu titik penting ya Bapak Ibu. Jangan pernah bukan tinggalkan ya. Jangan pernah nanti mencari-cari alasan untuk minggu depan tidak datang ya. Nah, karena kenapa? Ya, takut dosa ya. Galau ya, tadi takut dosa. Nah, jadi Retus ini bakal apa yang kita akan dapatkan di Retus nanti. Jadi saya kasih kisah sedikit supaya Bapak Ibu juga semangat ya, bahwa di Retus ini bagaimana kita mau menjadi seorang Katolik yang berkobar, memiliki api yang berkobar ya. Nah, inilah yang nanti kita juga akan dapatkan di Retus itu ya. Biasa kita kan sehari-hari sibuk, kerjaan lah, aktivitas kita, mungkin ada yang jadi rumah tangga atau dan lain sebagainya. Dengan segala aktivitas kita udah sibuk dan banyak sekali hal yang kita lakukan, tapi kita nanti undur diri dulu ya selama Retus nanti di depan. Kita akan ikutin dan kita akan renungkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita ya. Melalui camp ini adalah semua adalah satu proses ya, proses yang kayak tadi disebutnya seperti roda berputar terus ya. Jadi ketika kita sudah melakukan satu cycle itu, kita nanti akan terus berputar untuk melakukan cycle berikutnya dengan orang yang berbeda. Dan ketika kita lakukan hal yang sama ya, otomatis nanti gereja itu gak punya tempat duduk lagi. Amin ya, semua penuh ya, semua rindu datang merayakan Ekaristi. Puji Tuhan ya. Jadi kita setiap minggu pasang tenda katanya. Memang di sini udah pasang tenda permanen ya. Jadi setiap minggu itu dipakai terus gitu ya, karena penuh terus gitu ya setiap misa. Nah, inilah yang kita lakukan dan supaya semua dari kita itu bisa melakukan proses pemuridan seperti yang Tuhan mau katakan kepada kita juga lewat Matius 28 ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini dan juga mengakhiri pertemuan pengajaran camp ya, dari 21 pertemuan kita sudah lakukan dan kita akan tutup malam hari ini. Kita juga mari kita buka hati kita ya, supaya kita juga bisa mendapatkan benar-benar jamaah daripada Tuhan ya. Mari Bapak Ibu pada malam hari ini kita arahkan hati kita pada Tuhan. Bahwa Tuhan selama ini telah berencana yang terbaik, yang mungkin rencana yang kita sangka rencana kecelakaan, tetapi Tuhan telah berencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan kita semua untuk bisa mengikuti camp. Dan malam hari ini kita bisa menyelesaikan pertemuan yang terakhir dalam camp ke-15 sama Laurentius. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan telah memilih Bapak Ibu semua, telah memilih kita semua secara pribadi satu persatu. Bahwa Tuhan telah pilih anak-anak yang terbaik untuk bisa mengikuti camp Laurentius. Tuhan tidak pernah lihat masa lalumu. Tapi Tuhan tetap memilih kita semua satu persatu. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan terus menyertai kita, mengubahkan kita, menyempurnakan kita menjadi satu karya yang indah.
bahwa Tuhan juga telah memiliki satu karya yang terbaik yang Tuhan telah taruh di masing-masing pribadi demi pribadi di tempat ini. Malam hari ini Tuhan mau ingatkan kita untuk kita terus bisa mengikuti segala sesuatunya sesuai dengan rancangan Tuhan. Supaya kita juga bisa mengikuti setiap apa yang Tuhan panggil dan inginkan terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang Tuhan inginkan dari kita, bagaimana kita wajib katakan, yes Lord, I'm ready. Ya Tuhan, aku selalu siap. Aku mau terus tetap untuk setia kepada sampai akhir hidup. Tuhan telah manggil kita melalui camp ini untuk kita terus bisa tetap setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ini giliran kita untuk bisa bilang pada Tuhan, yes Lord, I'm ready. Aku mau terus tetap setia. Aku mau terus tetap berserah kepada rancangan yang Engkau rancangkan bagiku. Malam hari ini Tuhan
mengingatkan kita semua untuk bagaimana kita untuk bisa menjalankan panggilan dari Tuhan. Untuk kita bisa terus berkarya di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam keluarga kita. Gereja kecil kita dalam keluarga. Bagaimana kita juga Tuhan mengingatkan untuk kita bisa berkarya di sana. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan yang terbaik kepada kami semua. Dan kami malam hari ini bisa mengakhiri pengajaran camp di pertemuan terakhir ini. Dan biarlah setelah kami telah mengikuti camp ini, kami bisa terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan, menjadi pelayan-pelayan, menjadi orang-orang yang bisa memperluas kerajaan. Terima kasih Tuhan. Waktu selama 21 minggu yang kami bisa lalui bersama. Kiranya setiap benih firman yang telah Kau tabur ke dalam hati kami masing-masing bisa masuk tubuh, berkembang, berakar dan tumbuh. Dan kiranya buah itu bisa kami bagikan kepada orang-orang yang kami kasih, kepada komunitas kami, gereja kami, dan bangsa negara kami. Mari Bapak Ibu, saat ini kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pernyataan. Ini aku percaya, gaya yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku ini aku Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami semua untuk kami bisa mengikuti camp ini. Kiranya masih ada pertemuan kami untuk minggu depan dan kami mau mengikuti Retus. Kiranya biar Kau juga sertai terus kami supaya kami bisa mengikuti Retus camp ini sampai akhirnya nanti. Biarlah kami mau besar setiap rancangan yang Kau berikan kepada kami dan kami mau terus untuk tetap setia untuk mengikuti Kau dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Tuhan para kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.